Shalom semuanya. Shalom. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Kita mau belajar dari satu hamba Tuhan yang namanya Kaleb. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu ayat di 1 Korintus 13 ayat 13. Siang hari ini saya kasih judul take over ya. Kenapa saya kasih, take action. Kenapa saya kasih take action? Ya kita semua tahu di tahun 2020 sekarang bulan berapa? Bulan Desember. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Banyak hal yang kita lalui di tahun 2020. Saudara dan saya masih bertahan dan masih ada di tempat ini. Saya masih banyak melihat muka-muka yang lama dan yang baru. Itu hal yang luar biasa. Ya, pandemi ini bukan hanya di Kota Palangkaraya, bukan hanya di Provinsi Kalimantan, bukan hanya di bangsa Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi saudara dan saya kalau masih bisa berdiri di tempat ini, hadir ada di tempat ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bisa lalui masa-masa yang sulit dan Tuhan mau tahun 2021 nanti kita akan lebih kuat lagi seperti Kaleb. Ya. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya kasih tulisan kasihnya lebih besar dari kata iman dan pengharapan. Ya. Kenapa? Begini saudara, dalam kehidupan iman rohani kita saudara ya. Di seluruh Alkitab itu kasih Tuhan bilang demikianlah tinggal. Jadi sisanya hanya 3 aja saudara. Ya, saudara kalau punya hutang bayar sana bayar sini sisanya berapa? Ya, demikian juga Alkitab bilang semua demikianlah ketinggal 3 hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, kita mau belajar dari Kaleb bagaimana iman Kaleb seperti yang saudara dan saya sering dengar ceritanya ya. Kemudian bagaimana Kaleb dari umur 40 keluar dari Mesir ikut Musa sampai umur 45 tahun berikutnya kekuatannya masih sama saudara ya. Sekarang tahun 2020 saya masih 52, ke 85 masih jauh saudara ya. Masih 33 tahun saudara ya. Atau saudara masih umur 30 40 masih jauh lagi saudara ya. Oke. Kita judul hari ini supaya saudara dan saya ada di hati adalah take action saudara. Ya, kenapa saya bilang take action gini saudara ya. Saudara dan saya selalu katakan sudah banyak firman yang saudara dan saya dengar. Ya, saudara keluar dari tempat ini sudah banyak pengurapan saudara ya. Mungkin jubah saudara sudah berapa lapis yang saudara terima bertahun-tahun. Mungkin sayap saudara sudah banyak juga bisa terbang kemanapun. Tapi saudara jangan jago kandang saudara. Keluar dari tempat ini, saudara ketemu dengan dunia sekuler, nggak ada apa-apanya saudara. Ya, melempem seperti kerupuk kena air, saudara. Ya, apa yang Tuhan sudah berikan, otoritas apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, ayo, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, misalnya siapa Ira mungkin ya yang ngelesin, biasa ngelesin berapa orang, tahun depan yang banyak lagi. Kalau bisa buat sekolahan sekalian, ya, jangan 2, 5 tambah. Ya, kalau bisa 1 Palangkaraya kalau mau les ingat kata Ira katanya. Kan begitu. Ya, banyak hal yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya secara rohani dalam tanda petik. Ya, tadi saya katakan take action, jangan jago kandang saudara. Ayo keluar. Ya, sayapnya sudah banyak, jubahnya sudah banyak. Ya, jangan malu-maluin Tuhan kita. Ya. Oke, kita lihat di Yosua ya, Yosua 14 ayat 6 sampai 15 ya. Dari 12 suku ya, satu suku yang mewakili Kaleb adalah suku Yehuda ya. Saudara kalau baca di Bilangan 13 ayat 6 dari suku Yehuda yang diutus pengintai itu namanya Kaleb bin Yefune ya. Yosua 14 ayat 6-15 ya. Saudara dan saya sudah sering dengar ya ceritanya ya. Musa mengutus 12 orang ya. 12 orang yang kembali cerita ya.
Oh di sana negeri yang banyak susu, madu, anggurnya besar-besar, setandan semua. Kemudian dari 10 yang 12 itu berkata-kata yang kurang baik, yang negatif lah seperti itu. Sedangkan hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang berkata-kata baik. Itu kita sudah dengar dari mulai mungkin sekolah minggu saudara. Ya. Tapi kita mau belajar hari ini lebih detail lagi. Yosua 14 ayat 6-15 ya. Setelah Kaleb berumur 85 ya seperti ini. Ayat 6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Jadi pada saat itu ada pembagian wilayah saudara. Oh kamu bagian Palangkaraya, kamu bagian Kota Waringin Barat, kamu bagian Barito Selatan seperti itu. Ya kita sering pemetaan saudara. Kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Tapi kamu gak pergi-pergi, tetap di Kota Palangkaraya. Ya. Seperti sama seperti ini. Ada pembagian wilayah Israel. Di sini dikatakan Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefuna, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah. Artinya apa saudara? Ya, Kaleb ini ingat janjinya Tuhan. Ya, Tuhan pernah berkata kepada siapa? Kepada Musa. Walaupun pada saat kejadian ini terjadi, Musa sudah meninggal, tinggal Yosua. Ya, apa yang dikatakan? Yang dikatakan seperti gini ya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah, itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kepadanya yang sejujur-jujurnya, saudara. Ya, Kaleb ini orang yang jujur, saudara. Dia berkata apa adanya, ya. Biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang jujur, supaya tingkah laku kita bisa seperti Kaleb, saudara. Apa sih yang Kaleb dapatkan dari kejujurannya? Nanti kita belajar, saudara. Ya, yang pertama adalah sejujur-jujurnya. Jadi katakan apa adanya, saudara. Ya, ya bilang ya, tidak bilang tidak. Ya, oke. Next, ayat 8. Ya, ayat 8 dan ayat 9 ada yang di garis merah, saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Ya, selain jujur, sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati. Saudara tahu ceritanya kan, 10 orang itu kasih kabar yang buat orang tawar hati. Oh jangan kesampit, rohnya begini. Oh jangan ke sana, bikin kita gentar, bikin kita tawar hati. Membuat kita tidak pergi dan tidak melakukan apapun juga. Bahkan kita mungkin mundur. Ya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Lihat, aku tetap mengikuti Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, saudara dan saya tetap mengikuti Tuhan Allah kita dengan apa, saudara? Dengan sepenuh hati, saudara. Ya, dengan sepenuh hati itu perlu digarisbawahi, saudara. Ya, kalau kita ikut Tuhan, kalau separuh-separuh sayang-sayang, saudara. Ya, dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Pendoa-pendoa mungkin sering digunakan ayat ini, saudara. Ya, jangan pakai sandal, jangan pakai apa, ada tanah diinjak, betul nggak, saudara? Ya, semua ini jadi milik siapa, saudara? Milik siapa? Ya, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Akan menjadi milik pusaka saudara dan saya. Tanah yang diinjak, saudara. Ya. Dan itu waktu zamannya Musa, saudara. Bukan Yosua, saudara. Ya. Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati, saudara. Ya, jadi tadi saya sudah selalu garis bawahi. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Oke, next. Ayat 10 ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Siapa yang memelihara hidup saudara dan saya? Tuhan, saudara. Ya, bukan hamba Tuhan, bukan WL,
ya, bukan pelayan Tuhan, bukan saudara, bukan pejabat, ya. Yang memelihara hidup saudara dan saya adalah Tuhan. Ya. Jangan dibalik-balik saudara, ya. Ada hamba Tuhan, saya pikir cari hamba Tuhan. Jangan kebalik, hamba Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk melihara hidup saudara. Ya, tapi nomor satu adalah Tuhan. Ya, cari Tuhan saudara. Ya. Karena Kaleb ini bilang Tuhan telah memelihara hidupku. Jadi yang memelihara hidupnya Kaleb itu bukan Yosua, bukan Musa pada zaman itu, tapi Tuhan. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Bayangin saudara, dia mulai keluar dari dari tanah Mesir 40 tahun keliling-keliling sampai 45 tahun, umur 85 tahun saudara. Ya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Saudara lihat kalau orang yang umurnya udah di atas 70, 80 ya. Sekarang kita lihat pasti kekuatannya pada saat umur 40 gak bisa sama saudara. Ya, saya umur 52, kekuatannya nggak sama waktu saya awal datang ke sini 8 tahun yang lalu saudara. Ya, dulu angkat-angkat apa semua masih itu, tapi sekarang angkat-angkat bisa saudara, tapi agak ngos-ngosan sedikit gitu. Ya, kekuatannya nggak sama, tapi Kaleb ini luar biasa. Kenapa dia bisa seperti itu? Tadi satu, jujur, ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, bilang apa adanya, jujur itu seperti itu saudara. Kemudian pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku. Pada waktu itu demikianlah kekuatanku. Sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ya, ini ayat 12 saudara. Ini rema buat saya sebetulnya. Saya bagikan. Give me this mountain. Saudara pernah nyanyi menduduki gunung-gunung? Sering saya dengar ya. Setiap gunung ditaklukkan saudara. Ya. Saya mau ya saya baca ayat 12 dulu nanti baru saya cerita ya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, Kaleb ini perangnya bukan sama orang-orang biasa yang sepadam. Dia lawan orang-orang enak saudara. Dan bahkan dikatakan di dalam Alkitab nanti berikutnya, orang-orang enak itu orang-orang raksasa. Dan bahkan di tempat itu adalah orang raksasa yang besar sekali. Yang terbesar dari orang-orang raksasa. Musuhnya dia seperti itu saudara. Ya, bukan musuhnya ibu-ibu atau musuhnya yang kecil-kecil saudara. Itu besar-besar badannya. Kalau perang itu ya bangsa-bangsa enak, bangsa-bangsa raksasa yang ditaklukkan saudara. Ya, dia bilang, berikanlah kepadaku pegunungan. Give me this mountain. Ya. Setiap kita punya tanggung jawab saudara. Ya, saya selalu saya katakan, setiap kita hidup punya tanggung jawab. Ya. Punya gunung-gunung yang harus ditaklukkan dan punya gunung-gunung yang harus kita capai selama kita masih hidup. Tadi saya contohkan Ira. Kalau Ira bisa dipercaya Tuhan untuk mengeles ya, les, ayo maksimal. Kalau saudara dan saya seorang bisnismen atau apapun juga maksimal saudara. Ya, kalau mau seperti Kaleb, ya give me the mountain, this mountain itu, ya ikuti apa yang Kaleb lakukan saudara. Ya, kalau jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau jadi multimedia yang luar biasa. Sehingga di Palangkaraya kalau cari multimedia yang terbaik ada di JKI FOG. Kan seperti itu ya. Pemain drum ya sekelas Kiki itu juga luar biasa. Bukan hanya umurnya Kaleb 85 tahun, berat Kiki mungkin 80. Enggak juga ya. Enggak, tenang. Saya senang lihat Kiki soalnya ya. Luar biasa saudara ya. Yang tadinya mungkin belum bisa main drum, belajar main drum. Yang belum bisa main keyboard, belajar main keyboard juga. Saya nggak kelihatan di belakang itu. Ya luar biasa.
Bukan hanya itu saudara, Tuhan mau kita ini lebih dari yang lain. Ya, belajar sudah memulai terus. Ya, jangan jago kandang saudara ya, jangan jago kandang. Ya, saya di sini ada, saya ini tahun 2020 flashback ya, karena saya di Desember ini mau tahun 2021. Apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan percayakan, pasti ada yang sukses dan ada yang gagal saudara. Ya pasti itu ya. Tapi tetap ya kita percaya sama Tuhan. Jangan sampai sudah dikasih sayap, kasih jubah ya malah melempem seperti itu ya. Oke. Tadi sudah hamba Tuhan, WL, pelajar, pekerja, bisnis ya. Berwirausaha. Oh ya. Tahun ini kami ini sama ada satu teman ini mendampingi satu kabupaten saudara. Ya. Untuk apa? Untuk bisa ekspor. Jadi saya tahun ini coba di satu kabupaten kita mendampingi saudara ya. Manajernya atau ketuanya tuh datang berkali-kali, mungkin ada 20 kali ke pabrik belajar semua. Saya kasih arahan-arahan, mesin apa yang harus dibeli, apa semuanya, kayu-kayu seperti apa, kualitasnya seperti apa, kemudian ordernya ada atau enggak, ordernya kita sudah siapin semua sampai kita kawal sampai bisa berangkat ekspor. Mudah-mudahan bulan ini atau bulan depan bisa berangkat lagi. Awal saya nggak tahu saudara ya, ngedampingin karena orang datang ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang luar biasa bulan kemarin tiba-tiba ada orang datang ke saya. Pak, Bapak jadi ketua ASEPI. ASEPI itu Asosiasi Eksportir dan Pengrajin Handicraft Indonesia. Seluruh Indonesia ada yang namanya ASEPI Pusat. Kemudian ada cabang-cabang di seluruh provinsi. Dan orang ini berkata, Bapak yang jadi ketua. Saya bilang, yang namanya jadi ketua itu harus yang dipilih adalah dari, kalau pemilihan kan harus dari rakyat ya. Harus dari anggota semua. Saya nggak mau hanya penunjukan seperti itu. Biar anggota yang memilih sesuai dengan pilihan anggota. Singkat cerita, setelah ada musyawarah daerah, saya ikut. Dan ini baru pertama kali saya ikut seperti ini, yang resmi seperti ini ya saudara. Saya ditetapkan jadi ketua ya. Dan setiap ketua itu namanya asosiasi eksportir saudara ya. Jadi perlu ada program kerja ya. Supaya apa? Selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2025 ada realnya saudara ya. Jadi saya coba mulai susun ya, mudah-mudahan 5 tahun ke depan ya ekspor di Palangkaraya, di Kalteng itu ada bisa ikut ambil bagian untuk menambah devisa negara saudara ya. Jadi kalau misalnya setiap rumah tangga ada income saudara ya. Kalau saudara mau beli baju kan ada yang kerja jadi PNS ya, ada yang jadi guru kan dapat uang, ada income-nya ya. Ada yang buka toko kan ada income-nya, dan income-nya itu buat apa? Buat keperluan sehari-hari ya. Buat bayar bensin motor, bensin mobil ya, beli baju, beli alat sekolah seperti itu. Sama dengan negara saudara. Negara kalau nggak ada devisa yang masuk ya, dia akan banyak mungkin bisa pinjam sana, bisa hutang atau apapun juga. Makanya ekspor itu tahun ini, 5 tahun ini betul-betul pemerintah memfokuskan untuk ekspor. Sampai UMKM, usaha kecil semua ya supaya bisa naik kelas, supaya bisa ekspor seperti itu. Ya. Itu awalnya seperti itu saudara. Setelah saya mendampingi satu kabupaten, kemudian saya ambil bagian di dalam ASEPI itu, dan saya ternyata punya mimpi saudara ya. Tuhan taruh di hati saya ya, gimana kalau bukan hanya satu kabupaten tapi beberapa kabupaten secara bertahap, itu semua perusahaan daerah punya kabupaten itu bisa ekspor saudara ya. Saya hanya berdoa biar Tuhan yang kasih kekuatan, karena bukan saya sendiri saudara, yang namanya ketua nggak bisa kerja sendiri, hamba Tuhan juga nggak bisa kerja sendiri ya. Semua sama anggota harus sama-sama ya. Untuk apa? Yang pasti untuk kemuliaan Tuhan. Karena setiap saya kalau kenalan sama orang, namanya siapa Pak? Saya selalu bilang nama saya Petrus, saya bilang ya. Orang akan tahu saya itu agamanya Kak Kristen seperti itu ya. Jadi tidak malu-malu lagi. Bukan namanya Gunawan saudara ya. Kadang ada yang namanya manggil Pak Gunawan, bukan, nama saya Petrus seperti itu ya. Dengan sendirinya saudara ya, dimanapun kita berada ya, tanpa kita mengkristenkan orang ya, orang bisa lihat. Ya, supaya apa? Supaya mereka percaya sama Tuhan dan hidup mereka diselamatkan. Ya, oke. Next. Ya,
Biarlah saudara dan saya dalam hati mulai saat ini, give me this mountain, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu ada di bisnis apa, mulai saat ini berdoa untuk tahun depan saya akan menduduki tempat-tempat tertinggi, saudara. Ya, ayo berdoa, saudara. Ya, setiap hari di sini banyak doanya, saudara. Ya, jangan sampai saudara berdoa banyak, tapi saudara tidak bisa menuai, saudara. Sayang, saudara. Ya. Jadi kalau kita sudah diperlengkapi, ya apa yang Tuhan percayakan, ayo kita kerja secara maksimal. Ya apapun yang Tuhan sudah percayakan, doa jalan, saudara. Ya take actionnya sama Tuhan, saudara. Ya selalu jalan dalam hati Tuhan. Ini saya melakukan ini biar Tuhan sertai, jalan, saudara. Ya oke. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati, saudara. Ya, ini di pasal ini berulang-ulang dikatakan Kaleb itu tetap mengikuti Tuhan, saudara. Ya. Saya mau share hari Sabtu kemarin, saudara. Ya, ada satu kata yang bagus waktu itu saya nempel di saya sekali. Ya, ada satu teman berbicara, ngobrol seperti itu. Dia bilang seperti ini dan saya tangkap itu satu kata, ya. Katanya kalau tidak salah, saudara dan saya boleh apa? Boleh kecewa, saudara. Ya. Saudara dan saya boleh kecewa, tapi jangan menghakimi, saudara. Ya. Bapak Ibu ini cerita, saudara, banyak hal dia cerita dan satu kesimpulannya sampai dia keluar air mata itu begini. Ya, jangan kecewa. Maksudnya, saudara dan saya boleh kecewa, tapi jangan menghakimi. Saudara dan saya mungkin tidak sependapat dengan teman-teman yang lain, tapi jangan menghakimi, saudara. Ya, ayatnya ada di 1 Timotius 3 ayat 16 kalau nggak salah, nanti dibaca. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang sabar, saudara. Ya, karena penghakiman itu bagiannya Tuhan, saudara. Apakah saudara dan saya sederajat dengan Tuhan, bisa menghakimi orang-orang yang ada, yang saudara mungkin kecewa atau segala macam, ya. Hati-hati, saudara. Pada saat saya baca ini, ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel. Mengikuti Tuhan artinya apa? Mengikuti semua ajaran-ajarannya. Mengikuti semua apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya. Ya, supaya apa? Supaya saudara dan saya itu dibela sama Tuhan, saudara. Kalau saudara dan saya jalan, ikuti firman Tuhan, tidak keluar ke kiri dan ke kanan. Kalau ada apa-apa, Tuhan yang bela, saudara. Ya, karena kita sudah mengikuti firman Tuhan. Tapi kalau saudara coba-coba keluar ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba diketok kepalanya, Tuhan gak tahu menjawab, Tuhan gak bela, seperti itu. Ya, oke. Jadi tadi saya sudah ingatkan lagi bahwa Kaleb ini tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ya, di ayat-ayat di atasnya itu sudah 3 ayat ya sampai ayat ini, ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Orang enak itu orang raksasa, saudara. Dan orang raksasa ini ada namanya Arba, itu paling besar di antara orang-orang raksasa. Tadi saya sudah katakan. Dan amanlah negeri itu berhenti untuk perang. Ya. Apa yang saudara lihat, saudara? Ya, mungkin saat ini apa yang saudara lihat? COVID. Raksasa-raksasa apa yang ada di depan saudara, atau bahkan bapaknya raksasa lebih besar dari raksasa lagi, saudara. Ya, nggak usah takut, ikut Kaleb, ya. Dia selalu mengikuti jalannya Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, saudara. Ya. Nah, saya ada video atau ilustrasi. Ya, coba itu sendiri, refresh sebentar. Di style sebentar, ya.
Lihat saudara, ada yang lucu? Ya, cukup sepertinya. Ya, itu apa namanya? Binatang apa namanya? Hamster. Ya, hamster. Kalau marmut lebih besar ya, itu bisa disate kamu ya. Hamster saudara. Ya, saudara. Saya ini waktu siapkan firman, saya teringat akan hamster ini saudara. Ya, dia ternyata giat sekali dalam bekerja saudara. Ya, dia bahkan lari sangat kuat saudara. Tapi ternyata tracknya dia itu, kalau tadi saudara lihat, nextnya abis ini ada tuh, next. Nah iya, sepertinya kerja keras saudara. Ya, sepertinya lari luar biasa. Sepertinya sibuk sana sini saudara. Tapi apa yang terjadi? Jalan di tempat saudara. Muter-muter di situ aja. Ya, seperti bangsa Israel 40 tahun saudara, muter-muter aja. Mungkin perlu waktu 1 minggu untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi roh Mesir itu untuk dikeluarkan dari hati bangsa Israel perlu waktu 40 tahun saudara. Ya. Makanya nanti di tahun 2021, ayo saudara mulai. Supaya apa? Supaya tidak seperti hamster. Sibuknya seperti, waduh luar biasa tadi. Sampai teman-temannya ikut, saya ikut lari juga. Karena dia ikut lari juga. Mereka temannya ikut, ternyata muter-muter di situ aja saudara. Ya. Ambil waktu, ya baca Alkitab. Tanya Tuhan 2021 apa. Mumpung masih ada waktu beberapa minggu ini saudara. Evaluasi 2020. Yang tiba-tiba di bulan Maret, April ada COVID. Berantakan semua ternyata sepertinya seperti itu. Ya. Tadi kita sudah nyanyi saudara ya, biar ada passion Tuhan. Tadi WL bilang ada kasih Tuhan. Ya. Setiap orang wajib memiliki belas kasihan yang murni terhadap orang lain, baik secara rohani maupun jasmani. Tapi tidaklah alkitabiah jika kita memiliki rasa belas kasihan namun tidak melakukan apapun juga saudara. Ya, nggak ada actionnya sama sekali. Ya, kalau saya suka lihat yang gereja ini buat ke PAL 12 ya, PAL 12 atau PAL berapa tuh? Yang tempat sampah itu ada 14. Oh ya salah, PAL 12 ke kiri dan ke kanan bahaya itu ya. Yang tertawa paling keras itu paling belakang itu. Ya di PAL 14 ada pelayanan seperti itu. Terus saya lihat suka masak, bagi-bagi semua, terus ditingkatkan. Ya itu hal-hal yang luar biasa. Kasih kita nyata sehingga orang di sekitar kita tahu. Ya oh ini toh yang agamanya Kak katanya seperti itu. Ada kasihnya. Ya. Kadang-kadang untuk melakukan ya, untuk ambil take action soal kasih itu ya. Kadang-kadang kenyamanan saudara dan saya ini terganggu. Yang harusnya istirahat mungkin ya tidak istirahat. Yang mungkin dompetnya bisa buat makan pizza enggak jadi makan pizza. Ya kan buat masak ya, beli ini. Yang tadinya janji sama anak mau beli mainan, jangan beli mainan dulu ya. Kasih makan orang banyak ya. Kenyamanan kita kadang terganggu. Tapi percayalah Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berhutang saudara. Ya, saudara dan saya sudah membuktikan Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Ya. Oke. Nah ini ada beberapa Oke, next. 2020 kita akan tinggalkan, kita akan masuk di 2021. Ya, kemarin kita sudah mulai banyak soal putaran terakhir. Kalau saudara dan saya ada di putaran terakhir, kira-kira saudara apa sih yang dilakukan? Ya,
Apa sih yang dilakukan? Apakah cukup dengan berdoa saja? Duduk diam seperti itu? Enggak saudara, keluar saudara. Ya, nyatakan hidup saudara di depan banyak orang. Supaya orang lihat kehidupan saudara dan saya. Dan mereka tiba-tiba mau ikut Tuhan. Seperti itu saudara. Ya, di putaran terakhir berdoa boleh, sangat sekali, saya sangat setuju. Tapi setelah itu, ayo saudara. Ya, tadi saya bilang dari awal, jangan jago kandang saudara. Ya, oke. Kenapa kita harus ambil take action supaya apa? Supaya ada perubahan saudara ya. Action changes things ya. Kapan? Oke, next. Next lagi. Ya itu. Action change things ya. Tindakan kita ya pasti akan ada ya, dorong-dorong apalah, gerobak lah atau apalah. Jadi uang itu bukan alasan sebetulnya saudara. Yang jadi alasan itu adalah males kalau kata saya sih. Maaf kalau saya katanya kasar sedikit ya. Itu males biasanya orang seperti itu. Ya. Jadi ayo, sekecil apapun yang saudara dan saya lakukan ya pasti akan ada perubahan saudara. Ya, itu yang membuat saudara dan saya bahagia saudara. Percayalah kalau saudara bisa melakukan itu. Oke, next. Ya, kalau saudara dan saya nggak ngambil take action, oh ya, no ini ya, ini dulu. Lanjut lagi, satu lagi, nanti baru mundur. Ya, jika saudara tidak mengambil action atau apapun yang saudara tidak melakukan apapun juga, ya, jangan berharap saudara, jangan pernah mengharapkan ada perubahan, percayalah, jangan mengharapkan adanya perubahan. Ya. Jadi pulang dari sini mulai merenung, punya 3 minggu, Tuhan 2021 Tuhan mau apa ya? Catat aja dulu saudara, walaupun nanti tiba-tiba ada interupsi, ya Tuhan tiba-tiba mau, oh kamu mau ke sini, Tuhan mau ke sini, tidak apa-apa. Tapi saudara sudah siapkan semua, ya. Oke, tadi dikatakan kapan mulainya? Ya, saya kira jangan bilang tahun depan ya saudara ya, mulai sajalah ya. Kemudian ada foto yang terakhir, satu lagi. Ya, setiap kemustahilan saudara, ya, setiap mujizat itu datangnya dari Tuhan saudara. Kalau saudara dan saya ambil take action saudara, ya, ada sesuatu yang saudara dan saya kerjakan yang tidak mungkin itu bagian Tuhan, yang Tuhan kerjakan melalui hidup saudara dan saya. Ya, nggak mungkin katanya ikan itu bisa terbang, tapi percayalah, lihatlah saudara, ya, dia akan terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, saudara dan saya dibilangin seperti apa? Seperti Raja Wali. Ya, akan terbang tinggi kalau ada apa? Kalau ada badai saudara. Jangan kalau nyanyinya kuat begitu ada badai melempem lagi saudara. Aduh ya, katanya mau terbang tinggi, katanya Raja Wali. Ayo, kalau Raja Wali mau terbang tinggi harus ada badai saudara. Ya, ada badai apapun juga hadapi semuanya. Ya, jangan pernah takut saudara. Ya, karena kita punya siapa? Punya Tuhan yang luar biasa. Ya, amin. Tutup mata kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Mari saudara ambil waktu beberapa detik saudara. Ya, biar setiap firman yang Tuhan taruh di hati saudara dan saya tidak lewat begitu saja. Tuhan, siang hari ini hamba berdoa Tuhan. Hamba minta anugerah-Mu. Hamba minta kemurahan-Mu Tuhan. Turun Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Ampuni setiap kelalaian kami Tuhan. Ampuni setiap apapun yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar tahun depan, tahun 2021, Engkau yang menopang setiap kami Tuhan. Untuk kami terus bisa terbang lebih tinggi lagi Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sudah banyak berikan Tuhan. Setiap urapan, setiap apapun juga Tuhan untuk tempat ini. Mulai 2001 Tuhan akan terjadi breakthrough Tuhan. Akan terjadi ledakan yang luar biasa untuk tempat ini Tuhan. Mujizat-Mu jadi Tuhan. Setiap apapun juga yang menurut orang tidak mungkin untuk gereja ini, tapi mungkin untuk-Mu Tuhan. Karena kami menyembah Tuhan yang ajaib Tuhan. Tuhan, hamba minta satu Tuhan.
Biar anugerah-Mu, favor itu selalu turun atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.